Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham, mahasiswa Universitas Terbuka UT BJJ UT Purwokerto dengan NIM 857601052. Ya. Dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan sebuah video tentang rencana pelaksanaan layanan atau RPL di bimbingan dan konseling di sekolah dasar untuk memenuhi tugas praktik ketiga dalam mata kuliah SPDK 4307 bimbingan konseling di SD. Langsung saja kita akan memaparkan bagaimana cara membuat rencana pelaksanaan layanan atau RPL dalam bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Untuk yang pertama yaitu A. Identitas layanan. Ya, identitas berisi terkait identitasnya nama, NIM, satuan pendidikan, kelas atau semester, bidang layanan, topik layanan, jenis layanan, alokasi waktu, sasaran layanan. Ya, nama saya sendiri dengan NIM, satuan pendidikan di sekolah dasar Negeri 3 Warukamal, kelas 3, bidang layanan pribadi. Topik layanan yang saya pilih yaitu sikap jujur dan mengakui kesalahan. Ya, alokasi waktunya 1 kali 35 menit. Sasaran layanan seluruh peserta didik di kelas 2. Komponen pencapaian layanan. Ya. Yang kedua yaitu komponen capaian layanan. Peserta didik mampu memahami pentingnya perilaku jujur dan keberanian mengakui kesalahan serta mampu menerapkan dalam interaksi sosial sehari-hari di lingkungan sekolah. Untuk berikutnya yaitu tujuan layanan. Tujuan layanannya yaitu menjelaskan pengertian sikap jujur dan mengakui kesalahan. Yang kedua yaitu menyebutkan contoh perilaku jujur dan berani mengakui kesalahan di sekolah. Yang ketiga menunjukkan motivasi untuk selalu berkata benar kepada guru dan teman. Menerapkan sikap tanggung jawab dengan meminta maaf ketika melakukan kesalahan, sehingga dapat kita simpulkan bahwasanya tujuan layanannya kita harus fokus pada 4 poin ini. Dengan selanjutnya yaitu materi layanan. Yang pertama, pengertian jujur dan mengakui kesalahan itu apa? Ya, jujur adalah keselarasan antara ucapan dan perbuatan atau berkata apa adanya sesuai dengan kenyataan tanpa ditutupi. Siswa harus mengerti terkait itu. Terus yang berikutnya yaitu mengakui kesalahan adalah sikap kesatria dan tanggung jawab untuk menerima bahwa diri kita telah melakukan kekeliruan tanpa mencari alasan atau menyalahkan orang lain. Ya, itu yang pertama ya, materi layanannya. Yang kedua yaitu contoh perilaku jujur di sekolah. Ya, kita menerapkan kepada anak-anak untuk menerapkan contoh perilaku jujur di sekolah. Ya, jadi yang pertama tidak mencontek saat ulangan atau mengerjakan tugas mandiri, ya, tidak mencontek. Terus yang kedua, mengembalikan barang milik teman atau fasilitas sekolah yang dipinjam. Yang ketiga, berbicara jujur kepada guru jika belum mengerjakan pekerjaan rumah. Menyerahkan uang atau barang yang ditemukan di lingkungan sekolah kepada guru, ya. Terus yang ketiga yaitu contoh perilaku mengakui kesalahan, ya. Kita dapat contohkan bahwasanya yang pertama meminta maaf dengan tulus ketika kita tidak sengaja merusak atau menjatuhkan barang teman, ya. Terus yang berikutnya mengaku dan tidak berbohong saat ditanya guru tentang siapa yang berbuat gaduh. Terus yang ketiga menerima konsekuensi atau nasihat dari guru dengan lapang dada saat melanggar aturan. Selanjutnya yang keempat yaitu manfaat bersikap jujur dan berani mengaku untuk bersalah, ya, mengaku salah. Bahwasanya yang pertama mendapatkan kepercayaan penuh dari guru, orang tua dan teman-teman. Yang kedua memiliki hati dan perasaan yang tenang karena tidak perlu menyimpan kebohongan. Yang ketiga menghindari pertengkaran dan menjaga kerukunan di kelas. Yang keempat membentuk diri menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan dihormati. Berikutnya yang E, ya, kita dapat membuat yaitu metode layanan. Kita akan menggunakan metode layanan yang seperti apa?
Yang pertama, saya menggunakan metode ceramah interaktif, ya, tanya jawab, diskusi, kelompok, bermain peran atau role play. Terus yang F, media apa yang kita gunakan dan alat-alat apa yang kita gunakan, ya. Itu ada di media dan alat, ya. Di sini saya paparkan bahwasanya yang pertama yaitu gambar ilustrasi situasi anak yang jujur dan anak yang berbohong, ya. Itu ada gambar ilustrasinya. Terus yang kedua, kartu skenario cerita atau permasalahan sehingga siswa dapat bertukar cerita, permasalahan dan sebagainya untuk benar-benar kita mengajarkan siswa yaitu dengan kegiatan yang nyata. Selanjutnya lembar refleksi peserta didik, ya. Terus yang terakhir, papan tulis dan spidol untuk kita gunakan dalam langkah-langkah kegiatannya. Oke, selanjutnya yaitu langkah-langkah kegiatan. Yang pertama yaitu pendahuluan, ya, kurang lebih 5 menit, ya. Yang pertama, guru BK atau kita sebagai wali kelas, ya, itu mengucapkan salam seperti pembelajaran pada umumnya, ya, dan menyapa peserta didik dengan ramah, ya, mengajak peserta didik berdoa, ya, seperti biasa dipimpin oleh ketua kelas atau mungkin dipimpin oleh anak yang mau memimpin berdoa. Terus melakukan presensi untuk mengecek kehadiran peserta didik, melaksanakan ice breaking singkat, misalnya bermain, ya. Ikuti apa yang saya katakan, jangan ikuti apa yang saya lakukan untuk melatih fokus, ya. Itu untuk ice breaking saya, ya, dalam RPL ini. Selanjutnya yaitu mengajukan pertanyaan tematik, ya. Misalnya, siapa yang pernah secara tidak sengaja menjatuhkan pensil temannya, ya. Terus ada pertanyaan tematik kedua, apa yang kalian lakukan saat itu? Apakah langsung meminta maaf atau diam-diam saja, ya, sehingga kita melatih kejujuran peserta didik kita, ya, ketika kita melontarkan pertanyaan tematik tersebut. Terus selanjutnya yaitu mengaitkan, ya, jawaban peserta didik dengan topik layanan serta kita utarakan pertanyaan tematik itu, ya. Kita harus mengaitkan jawaban peserta didik dengan topik layanan yang kita lakukan, ya, seperti itu. Terus selanjutnya yaitu menyampaikan tujuan layanan yang akan dicapai hari ini yang tadi saya bacakan sebelumnya. Terus kegiatan intinya yaitu kurang lebih 25 menit. Yang pertama yaitu eksplorasi gambar dan diskusi, ya. Jadi guru menampilkan buah-buah gambar kontras. Yang pertama yaitu seorang siswa membalikan dompet, ya, mengembalikan dompet yang jatuh kepada gurunya, ya. Yang kedua yaitu gambar seorang siswa menyembunyikan mainan temannya yang rusak karena dirinya, ya, seperti itu. Bahwasanya kita bisa lanjutkan, peserta didik diminta mengamati kedua gambar tersebut secara seksama. Guru BK memantik tanggapan siswa dengan pertanyaan, apa perbedaan perilaku dari kedua gambar ini? Mana yang membuat hati kita tenang, ya? Terus peserta didik menyampaikan pendapat secara bergantian dengan guru BK memberikan penguatan, ya. Penyampaian materinya yaitu guru BK menjelaskan konsep kejujuran dan pentingnya mengakui kesalahan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh anak kelas 3. Untuk guru BK menjelaskan manfaat jika kita menjadi anak yang jujur serta dampak buruk jika sering berbohong itu apa, seperti itu, ya. Terus selanjutnya yaitu analisis situasi dan bermain peran atau role playing, ya. Jadi kita peserta didik itu dibagi menjadi 3-4 kelompok kecil. Setiap kelompok diberikan satu kartu skenario situasi. Contohnya, skenario 1, Edo tidak sengaja menyenggol pot bunga di depan kelas hingga pecah saat bermain. Tidak ada orang yang melihat kejadian itu. Apa yang harus dilakukan Edo? Ya. Skenario yang kedua, Siti lupa mengerjakan PR karena ketiduran. Saat guru menagih pekerjaan rumahnya itu, apa yang sebaiknya Siti katakan? Ya. Setiap kelompok berdiskusi selama 5 menit, ya, untuk menentukan solusi, ya, dari beberapa skenario ini, 2 skenario ini, ya.
solusi jujur dan mempraktikannya dalam bentuk drama pendek atau bermain peran ya. Jadi kita langsung mengena ya ketika kita menggunakan metode bermain peran atau role playing. Jadi siswa pun ikut merasakan, oh ternyata seperti ini ya, oh ternyata kita harus jujur terhadap konsep yang ada di skenario 1 dan skenario 2, sehingga langsung mengena pada siswa ketika kita bermain role playing untuk melatih kejujuran siswa. Terus kelompok lain memberikan tepuk tangan dan tanggapan ya setelah ada kelompok yang presentasi atau memaparkannya. Guru BK memberikan umpan balik positif atas keberanian siswa tersebut. Terus ada kegiatan penutup yaitu 5 menit juga. Guru BK mengajak peserta didik melakukan refleksi atas kegiatan yang telah dilalui ya. Beberapa peserta didik diminta menyampaikan poin berharga ya atau pelajaran yang mereka peroleh hari ini. Guru BK bersama peserta didik menyimpulkan materi layanan secara bersama-sama. Selanjutnya membimbing siswa membuat komitmen sederhana. Yang pertama, saya berjanji akan selalu berkata jujur ya, sehingga akan melakukan kepada siswa. Terus yang kedua, saya berjanji akan berani meminta maaf jika berbuat salah ya. Nah, ya selanjutnya yaitu memberikan motivasi penutup ya, untuk memotivasi siswa supaya mereka benar-benar paham tentang materi terkait kejujuran ya, dan juga untuk melatih siswa dalam kehidupan sehari-hari supaya ya mereka itu benar-benar menguasai materinya sehingga akan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari menjadi anak yang jujur. Oke. Lalu mengakhiri layanan dengan doa dan salam seperti sebiasanya. Terus berikutnya setelah langkah-langkah kegiatan pembelajaran, saya membuat penilaian ya. Penilaian ini yang pertama yaitu penilaian prosesnya, yaitu mengamati keaktifan dan antusiasme peserta didik selama layanan. Terus menilai keberanian peserta didik dalam menyampaikan pendapat dan merespon pertanyaan. Selanjutnya menilai kerjasama dan partisipasi aktif dalam kegiatan bermain peran kelompok. Yang kedua, penilaian hasilnya yaitu mengisi lembar refleksi tertulis berupa lembar centang untuk mengukur pemahaman konsep kejujuran serta komitmen penerapan sikap jujur oleh peserta didik. Setelah poin ini ya penilaian, yaitu kita masuk ke poin keberhasilan ya. Berapa sih minimal keberhasilan siswa dalam konteks RPL ini ya? Saya membuat minimal 80% peserta didik mampu memahami arti penting bersikap jujur dan mengakui kesalahan. Minimal 80% peserta didik mampu memberikan contoh nyata tindakan jujur dan bertanggung jawab di lingkungan sekolah. Ya, setelah kita mengerti indikator keberhasilannya, yaitu kita harus yang berikutnya yaitu poin tindak lanjut. Ya, yang pertama melakukan menguatkan sikap jujur secara konsisten dalam interaksi sehari-hari di sekolah. Harus dikuatkan lagi ya untuk penguatan konsisten dalam anak-anak selalu jujur ya. Selanjutnya bekerjasama dengan wali kelas 3 untuk mengobservasi perubahan perilaku siswa. Setelah itu memberikan pendampingan konseling individual atau kelompok bagi siswa yang terindikasi masih sering berbohong atau takut mengakui kesalahan. Ya, itu ya. Berikutnya yaitu lampiran-lampiran. Dalam lampirannya yaitu saya membuat beberapa pamflet atau refleksi peserta didik terkait sikap jujur dan mengakui kesalahan supaya siswa juga tetap aktif, siswa juga bisa memahami dengan beberapa gambar-gambar yang saya berikan. Jadi ada refleksi di sini, sikap jujur dan mengakui kesalahan, ciri anak hebat, hati yang kuat ya. Saya katakan di situ. Yang pertama yaitu apa itu sikap jujur dan mengakui kesalahan ya. Refleksinya apa sih sikap jujur? Jadi anak-anak ikut menyuarakan ya. Jujur ini Pak, jujur itu Pak, begitu. Jujur berarti berkata dan berbuat dan bersikap sesuai dengan kenyataan seperti itu.
siswa menjadi aktif ketika membuat refleksi seperti ini. Yaitu kedua, contoh perilaku di sekolah yang jujur itu apa gitu kan. Jadi siswa umpan balik pada guru-gurunya juga, ya, tidak menyampaikan surat ulangan, mengerjakan tugas sendiri dan sebagainya, ya. Terus saya ada ketiga yaitu manfaat sikap jujur dan mengakui kesalahan, ya. Manfaatnya siapa yang bersikap jujur, ya? Dipercaya oleh guru, dipercaya oleh teman, ya. Hatinya menjadi tenang ketika jujur, ya. Supaya anak-anak benar-benar paham. Terus yang keempat, cara melatih sikap jujur dan mengakui kesalahan itu apa? Seperti itu kan. Jadi siswa itu benar-benar mengerjakan dan merasa ingin tahu tentang itu, ya. Biasakan berkata jujur dalam situasi apapun, ya. Berani mengakui kesalahan tanpa menyalahkan orang lain dan sebagainya, ya. Setelah refleksi yang saya sampaikan, ada beberapa poin yaitu lembar refleksi peserta didik, ya, dalam layanan bimbingan dan konseling, ya. Itu ada kelasnya, kelas 3, ya, topiknya sikap jujur dan mengakui kesalahan, namanya siapa, tanggalnya, dikerjakan pada tanggal berapa. Terus kita harus mengarahkan peserta didik bahwasannya kita harus membaca dengan tepat, terus memberi tanda centang, ya, pada jawabannya sesuai dengan keadaan peserta didiknya. Dari nomor 1 pernyataannya yaitu saya memahami arti penting bersikap jujur dan berani mengakui kesalahan. Apakah iya kadang-kadang atau belum? Ya, jadi peserta didik dalam konteks ini pun, dalam lembar refleksi peserta didik pun ini diuji untuk kejujurannya, ya. Ada mungkin peserta didik yang benar-benar mungkin berbohong, ya. Mungkin masih tidak berkata jujur tapi mencontreng iya, seperti itu. Kita benar-benar harus memahami situasi peserta didik juga. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 yang dijawab oleh peserta didik. Terus ada komitmen saya, tuliskan salah satu hal yang akan kamu lakukan setelah mengikuti layanan hari ini, ya. Apa yang dilakukannya, ya, setelah mungkin kadang-kadang berkata jujurnya atau belum, atau mungkin beberapa poin, ya, dari 5 poin ini. Jadinya apa, ya, hal yang setelah murid yang dilakukan yang belum jujur, ya, ditulis di sini. Terus tanda tangan peserta didiknya. Terus kriteria penilaiannya, ya, jawaban dia poinnya 3, terus jawaban kadang-kadang poinnya 2, jawaban belum poinnya 1. Interpretasinya dari 13 sampai 15 sangat baik, 10 sampai 12 baik, 7 sampai 9 cukup, dan 5 sampai 6 perlu bimbingan lanjutan, ya, untuk terkait itu. Jadinya kita harus melakukan bimbingan lanjutan bila mana, ya, anak itu interpretasinya 5 sampai 6. Seperti itu. Selanjutnya yaitu rubrik penilaian keaktifan dan partisipasi, ya. Saya membuat rubrik yaitu tabel rubrik penilaian keaktifan dan partisipasi, ya. Ada beberapa indikator, ya. Pertama, aspek penilaiannya, ya, kehadiran dan kesiapan siswa, keaktifan bertanya, keaktifan menjawab, ya, partisipasi dalam diskusi, kerjasama dalam kelompok, antusiasme belajar siswa, ya. Indikatornya ada 4. Yang pertama yaitu mungkin sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Seperti yang refleksi yang di atas. Cuma ini adalah aspek penilaiannya tentang keaktifan dan partisipasi peserta didik, ya. Pedoman kesekorannya juga saya buat yaitu 4 untuk sangat baik, 3 baik, 2 cukup, dan 1 untuk kurang, ya. Jadinya kriteria penilaiannya 86 sampai 100 itu sangat baik, 76 sampai 85 baik, 61 sampai 75 cukup, dan kurang dari 60 perlu bimbingan, ya. Ketika kita benar-benar ada peserta didik yang nilainya sama dengan atau kurang dari 60, kita harus membimbingnya, ya, lebih lanjut untuk supaya anak itu tidak semena-mena tentang kejujuran, ya. Bahwasanya itu yang dapat saya sampaikan dari awal sampai akhir tentang
RPL dalam bimbingan konseling ya. Nantinya saya akan dokumentasi kegiatan layanan yaitu pada link Google Drive yang akan saya berikan untuk memenuhi tugas praktikum dalam SPGK 4307 bimbingan konseling di sekolah dasar. Ya, berikut yaitu tanda tangan kepala sekolah dan mahasiswanya untuk mempertegas bahwasanya RPL ini adalah RPL yang ditindaklanjuti atau dilakukan di sekolah dasar. Seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.